Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah dan salat kepada Nabi. Terima kasih atas kehadirannya di ruangan virtual ini. Itulah kita masuk kepada pertemuan ke-13. 13, 14. 14 ya. Berarti tinggal 7 berarti tinggal 3 pertemuan lagi ya. Akhir bulan ini eh, diusahakan telah selesai kuliahnya. Jadi di awal Februari kita ujian. Kemudian saya rasa waktu Maret udah puasa, mungkin bisa jadi kuliah lagi ya menjelang Lebaran. Tapi kita tetap kuliahnya online. Tapi saya usahakan kuliahnya cepat sebelum azan maghrib. Oke, mari kita mulai. Saya share. Udah ada yang download ya bahannya. Bentar. Udah tampil. Sudah, Pak. Oke. Nah, uji regresi linear sederhana. Jadi regresi itu ada dua. Regresi linear itu ada dua ya, regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Nah, apa bedanya? Kita bahas. Matematik ekonomi udah belajar ya, rekan-rekan semuanya. Masih ingat tentang regresi? Nah, regresi linear sederhana itu seperti ini. Y sama dengan AX tambah B. Nah, ini sederhana. Nah, bedanya dengan berganda yang akan kita pelajari di minggu besok adalah AX pangkat 2 tambah BX pangkat 3 tambah C. Nah, apa bedanya? Yaitu ada bilangan berpangkat. Sederhana ya karena ini tidak ada pangkatnya. Nah, minggu depan kita belajar tentang berganda, yaitu ada pangkatnya. Itu aja bedanya. Oke, kita masuk sesi 14. Nah, teorinya akan saya jelaskan, tapi bisa dibaca ya. Kemudian metode least square seperti apa? Nah, R. Nah, R ini sangat perlu. Ada R biasa dan R kuadrat atau R square. Nah, limit of prediction kita bahas. Nah, intinya kita adalah hipotesis ini ya. Ini yang akan kita pelajari. Jadi untuk menemukan sebuah kesimpulan dari skripsi kita ya, disebut dengan uji hipotesis, kita menggunakan banyak alat. Nah, sama saya contohkan di minggu-minggu kemarin bahwa untuk ke Padang kita banyak menggunakan bisa dengan berjalan kaki, berlari, sepeda motor. Nah, gitu juga untuk dengan mobil gitu ya. Untuk menemukan hipotesis kita bisa menggunakan alat-alat tergantung keinginan kita, tergantung judul kita. Nah, judul kita kalau menggunakan pengaruh-pengaruh ya, jika menggunakan bahasanya pengaruh ya, pengaruh. Kalau hubungan yang kemarin ya, hubungan-hubungan yang kemarin non parametrik. Sedangkan yang sekarang itu ada pengaruh-pengaruh, maka kita menggunakan uji parametrik. Uji parametrik namanya adalah regresi. Nah, regresi. Non parametrik korelasi. Makanya R. R itu adalah R ya, relation bahasa Inggrisnya. Makanya kita minggu kemarin mencari R-nya. Sekarang regression, pengaruhnya. Oke. Beda korelasi, regression. Nah, itu akan kita bahas. Nah, sekarang pada eh, tampilan ini dapat dilihat bahwa fokus kita adalah uji T karena kita parametrik ya. Kalau kemarin kita banyak uji tanda, Wilcoxon, Wigner, sampai Spearman ya, sampai Kendall. Nah, uji X kuadrat atau uji R square. Nah, itu kita pelajari kemarin. Nah, sekarang tergantung judul-judul rekan-rekan semuanya, tapi kalau judulnya tentang ini, maka menggunakan uji T, berarti bandingkan T tabel dengan T hitung. Nah, bandingkan itu. Kemudian uji Z akan kita gunakan juga. Uji ANOVA, tolong diingat, tapi kalau menggunakan Excel, maka akan mudah karena hasilnya langsung keluar. Ya. Uji F, berarti kita tinggal mencari berapa F tabelnya lagi ya. Seperti itu.
Kemudian korelasi persen akan kita belajar pada 2 minggu lagi sebelum sesi terakhir. Oke, selanjut. Nah, sebagai konsep dasar ini sudah bisa dibaca ya, dikenal semuanya. Nah, kita meneliti itu karena ada gejala. Nah, gejala itu kita inginkan seperti apa? Nah, itu disebut dengan prediksi ya. Misalnya awan hitam, maka gejalanya awan hitam, udara telah berubah dari panas ke dingin gitu ya. Maka hari akan hujan, itu prediksi. Nah, seperti itu juga kita dalam melakukan statistik. Kita memprediksi dari mana? Dari populasi itu sendiri ya. Kita lihat gejalanya, kalau dia banyak sakit-sakit orang di situ berarti apa? Prediksi kita berarti diare gitu ya. Dan banyak sekali. Oke. Kemudian yang bisa di sini saya sampaikan adalah prediksi ini harus mendekati nilai sampel. Nah, itu telah kita pelajari dari sesi 1, bahwasanya sampel yang kita ambil nilainya harus mendekati populasi. Nah, mendekati ini kita sebut dengan hipotesis. Nah, seperti itu. Tapi fokus kita adalah hipotesis sekarang menggunakan yaitu regresi. Nah, ya, korelasi itu adalah hubungan. Nah, regresi juga hubungan. Nah, tapi di sini bedanya adalah korelasi di sini tidak diketahui dan tidak perlu model atau tidak perlu garis titik. Nah, di sini kalau kita sekarang regresi sederhana, sebab akibatnya, misalnya awan hitam, maka akibatnya akan hujan. Nah, bisa kita prediksi di awal penelitian. Kemudian seperti kita melihat bayi, ya, kita sudah telah tahu, oh ini akan menjadi bayi perempuan, akan menjadi bayi laki-laki, ya. Karena kenapa? Karena kita punya alatnya. Nah, itu juga untuk ini, untuk regresi ini kita telah punya alat namanya regresi untuk mengetahui hubungan sebab akibat, tapi kalimatnya digunakan adalah pengaruh, ya, pengaruh. Nah, karena kita prediksi di awal penelitian bahwa hasilnya akan positif dan akan hasil negatif, tergantung teori yang kita temukan. Sedangkan di hubungan korelasi, teorinya ada banyak, ada yang mengatakan positif, ada negatif. Nah, makanya kita tidak membuat arahnya positif, belum membuat arahnya negatif seperti itu. Itu bedanya. Kemudian yang bisa dibaca di sini adalah, nah ini contohnya. Saya hapus dulu. Regresi sederhana seperti yang saya sampaikan tadi adalah seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Y sama dengan A tambah BX tambah E. Ya. Regresi berganda. Nah, seperti ini. Banyak banyak variabelnya. Nah, ini variabelnya cuma satu ya. X1. Ini belum pakai kuadrat lagi ya, belum pakai dua lagi. Tapi bisa juga. Jika variabelnya lebih dari satu, X1 ini adalah maksudnya variabel X1, X2, dan XI ini. X sampai banyak-banyak gitu ya, sampai X10 bisa jadi. Ya, seperti itu. Oke, itu bedanya. Kalau regresi sederhana berarti kita hanya misalnya judulnya adalah pengaruh pelayanan ya terhadap pendapatan perusahaan gitu ya. Semakin bagus pendapatan pelayanan, maka semakin tinggi pendapatan perusahaan. Itu artinya X1. Berarti kita telah menggunakan teori regresi sederhana karena cuma pelayanan terhadap eh, pendapatan. Berarti X1 KY. Nah, seperti itu. Jika X2 KY sudah banyak saya contohkan di minggu kemarin, misalnya pelayanan, pemasaran gitu ya, terhadap pendapatan. Nah, seperti itu. Atau tambah lagi bisa jadi harga gitu ya. Nah, itu contohnya. Oke. Langsung aja ya diputus kalau jika belum paham. Pak gini Pak, Pak gitu Pak ya. Oke, saya lanjut. Nah, contoh seperti ini bisa dibaca, udah di-download ya. Ini jika hubungan teks amnesti. Teks amnesti adalah
sebuah suatu kegiatan dari negara untuk memudahkan para wajib pajak dalam menyetorkan pajaknya, dalam melaporkan pajaknya. Nah, negara berharap dengannya ada tax amnesty, kesadaran untuk melaporkan dan membayar pajak, maka pendapatan negara akan naik sendirinya gitu ya. Maka yang kita cari adalah ada nggak hubungannya, gitu ya. Itu contoh korelasi, gitu ya. Jadi negara inginnya seperti itu ya. Dengan tax amnesty maka pendapatan negara akan naik. Tapi karena tax amnesty ini belum pernah dilakukan sebelumnya, kalaupun pernah sudah lama sekali gitu ya. Jadi teorinya belum ada. Maka kalau ada belum teori, berarti kita tidak akan mengetahui apa hasilnya positif, apa hasilnya negatif, atau nol, tidak ada sama sekali. Nah, makanya teorinya banyak sekali ya, bisa di negara lain katanya ada positif, di negara lain ada seperti ini, zaman dulu ada seperti ini gitu ya. Berarti banyak teori. Makanya kita hanya menggunakan hubungan. Tidak cocok menggunakan regresi sederhana atau RS ya, singkat seperti itu. Nah, contoh hipotesis regresi seperti apa? Nah, ada kata pengaruhnya. Nah, gitu ya. Ini kalau tergantung teori ya, kalau ada teorinya banyak. Tapi kalau ini, kalau kita telah ada teorinya, ya, teori sudah bagus, peneliti terdahulu sudah banyak yang mengatakan ada hasil positif, ada hasil negatif, tetapi banyak mengatakan positif, gitu ya. Maka kita harus menggunakan kata-kata pengaruh. Itu aja bedanya, ya. Oke, lanjut. Nah, seperti ini. Yang akan kita bahas adalah konstanta. Nah, dari ini mana konstanta? Y sama dengan AX tambah B. Nah, konstanta yang mana? Konstanta, konstanta adalah berdiri sendiri ya, yang B. Ya, hubungan parsial dan simultan. Nah, itu akan kita bahas. Kalau dia di sini, kalau cuma ada X1, karena kita sederhana baru ya, Y berarti kita fokus kepada simultan. Individual atau parsial, satu-satu. Tapi jika telah ada dua, maka panahnya jadi dua, maka disebut dengan simultan. Gitu. Berhubungan secara bersama-sama, makanya disebut simultan. Kalau dia persatu-satuan, head to head gitu ya, A sama Y, B sama Y, C sama Y, berarti individual atau parsial, seperti itu. Maka hasilnya bisa saya katakan jadi positif ataupun negatif. Nah, ragam data kita lihat dari T-tabel dan F-tabel. Nah, semakin beragam data itu, semakin tinggi nilainya dari tabel T-tabel ya. T-tabel kalau ingin lulus berarti harus besar dari T-hitung harus besar dari T-tabel ya. T-hitung. F-tabel juga gitu. Harus besar F-hitung dari T-tabel. Nah, interpretasi gimana? Berarti kita membuat kalimatnya ya. Kalimatnya ada pengaruh, ada tidak ada pengaruh gitu ya. Nah, oke, tidak ada pertanyaan, saya lanjut. Nah, apa itu regresi linier? Sederhana. Nah, tadi kita telah membaca regresi seperti apa contohnya. Sekarang nah ini sudah saya jelaskan tadi. Ini saya jelaskan juga tadi ya. Nah, garis regresi linier itu seperti ini. Nah, garisnya gini. Ini bisa dibaca kalimat-kalimatnya. Nah, garisnya seperti ini. Jadi, X1 terhadap Y. Intelijensi. Jadi, semakin pintar IQ anak itu, maka hasil belajarnya akan semakin bagus. Itu teorinya ya. Jika X-nya bagus, maka Y-nya bagus. Tapi dengan beragamnya orang, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 siswa, hasil tes EQ-nya dihubungkan dengan hasil belajar beragam. Ya. Nah, dengan hasil beragam ini, maka diperolehlah titik-titik seperti ini. Ya. Nah, titik-titik ini berada harus berada di tengah-tengah, harus berada di sekitaran garis
miring ini. Nah, disebut dengan garis regresi ya. Jika dia tersebar sini, 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 sini beragam-ragam ya, bisa dipastikan hasilnya tidak akan sesuai yang kita inginkan atau datanya tidak normal atau kita sebut dengan uji normalitas data tidak valid atau tidak lolos gitu ya. Nah, jika datanya eh, berkisaran sekitar garis, berada di sekitar garis, maka dapat dipastikan tanpa kita lihat angka signifikan uji tabel, maka teori ini betul ya. Kita tinggal membuat interpretasinya saja seperti itu. Oke, itu contoh kalau kita gambarkan dalam. Halo, siapa itu? Ada yang bertanya? Enggak ya? Oke, lanjut. Lanjut dulu. Nah, seperti itu kalau digambarkan dalam bentuk grafik atau tabel ya. Tapi dalam SPSS, ini kalau saya tampilkan dalam bentuk Excel ya, bisa juga. Dalam bentuk SPSS kita hanya masukkan input, maka kita tekan analis, maka hasilnya akan keluar. Dalam bentuk tabel satu, dalam bentuk grafik satu. Tinggal kita pilih. Oke, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini kalau menggunakan manual. Silakan manual, tujuan manual ya, Yola yang lain. Kalau yang sudah buka SPSS sama Excel, tidak apa-apa ya. Oke, mari kita mulai. Nah, rumusnya kan ini. Rumus awalnya sederhananya seperti ini ya. Ini rumusnya. Nah, untuk mencari A adalah ini ya. Untuk mencari B adalah ini ya. Nah, kalau E ini adalah errornya. Bisa jadi 0,05 atau bisa jadi 0,1 ya. Tapi fokus kita sekarang kalau kita menggunakan manual adalah cari A seperti ini ya dan cari B seperti ini. Ini rumusnya mau rumit, tapi yang kita perlukan sekarang adalah tabelnya dulu ya. Oke, tabelnya dulu. Oke, udah siapkan? Mari kita mulai. Nah, sebelum kita mulai masih ada teorinya lagi ya. Nah, koefisien regresi atau R kuadrat. Nah, ini bisa dicari gimana caranya. Tapi sebelum mencari, seperti ini. Jika eh, R itu adalah, ini bisa dibaca ya, adalah relasi atau hubungan ya. Jika hasilnya di SPSS atau Excel nanti 60% ya, atau 0,6, berarti artinya adalah 60% ya. 60% apa? Berarti X1 berhubungan atau eh, berdekatan hampir pasti sebesar 60% terhadap Fabel Y. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, tapi fokus kita nanti tidak R-nya saja. R tetap, tapi di SPSS akan keluar juga hasil R kuadrat ya. R kuadrat. Jika hasil kita regresi linier berganda ya. Jika menggunakan banyak atau disebut dengan hubungan simultan bersama-sama. Tapi karena kita fokus di sini sederhana, maka kita fokus kepada nilai R ini dulu. Ya, ini semua individual, ini bersama-sama. Nah, ini saya jelaskan tadi. Kita buktikan. Nah, coba buktikan nilai ini. Ya. Jadi di sini ada 20 sampel. Nah, variabel X adalah resiliensi diri, ya, atau kesadaran diri dalam belajar. Dia sadar untuk belajar gitu ya. Dia tidak malas karena dia sadar belajar itu perlu gitu ya. Dengan sadar belajar maka hasilnya ditemukan nilainya 40 gitu ya. Oke, ini contoh. Nah, kita untuk memasukkan sigma XY berarti kita cari N-nya dulu. N-nya adalah 20 ya. 20. Nah, kemudian sigma XY.
Berarti hasil kali ini ya. Berarti yang ini kita masukkan. Nah, ini diturunkan aja lagi. Sigma IC, seperti itu ya. Terus sigma X kuadrat ya. X kuadrat dan Y kuadrat. Nah, kita masih di atas ya. Kalau di atas, maka sigma X, sigma X berapa? 720. Nah, ini angka 720. Kemudian sigma Y 820. Ini angka 820. Ini kalau mencari R ya. Begitu juga nanti cara mencari A dan B. Ya. Tapi kalau dengan Excel nanti saya berikan cara-caranya atau filenya juga saya berikan. Tapi juga ada menggunakan cara analis data di Excel. Nah, dapatlah R-nya 0,67. Artinya apa? Ya, 0,67 berarti 67%. Ya, ya, berhubungan seperti itu. Tapi kalau kita harus kita cari dalam R kuadrat ya, dapatlah 4,55. Artinya 45% variabel X mampu mempengaruhi signifikan variabel Y ya. Dan sisanya, nah sisanya gimana caranya? Berarti dalam 100% kepercayaan kita, misalnya tadi 45 kita bulatkanlah 46 ya. Berarti ada sisa 54% dipengaruhi oleh faktor lain ya. Hasil belajar itu bisa jadi dari sumber belajar dia membaca, bukan dari dirinya sendiri. Bisa dari tenaga pendidik, dari gurunya situ, suasana belajar, waktu belajar dan sebagainya. Tapi semakin bagus, misalnya 95 hasilnya, 95%, maka 5% sisanya berarti tidak ada faktor lain yang akan mempengaruhi hasil belajar. Tapi karena di sini masih banyak ya, ada ruang lagi 54% lagi ya. Berarti faktor lain kita harus kita cari. Bisa jadi, nah itulah eh, mulianya penelitian. Jadi penelitian itu terbatas karena sampel, terbatas karena waktu, sehingga hasilnya bisa menjadi peluang bagi rekan-rekan lain. Misalnya rekan Arum meneliti tentang ini, hasilnya masih 50% R-nya ya. Berarti Yola masih bisa mencari judul lain tapi dengan Y yang sama gitu ya, masih boleh ya. Karena kenapa dasarnya? Karena peneliti terdahulu misalnya si Arum gitu ya atau Bu Titi masih belum menemukan 100% R-nya. Berarti carilah faktor-faktor lain penyebabnya seperti itu ya. Misalnya penyebab perusahaan bangkrut gitu ya. Bisa jadi karena kelalaian, pegawainya malas-malasan gitu ya. Banyak faktornya. Tapi intinya lihat dulu R dari peneliti sebelumnya ya. Oke. Bagi rekan-rekan yang di sini pasti ada melihat tugas dari dosen-dosen lain tentang jurnal. Ada? Saya rasa ada ya. Jadi lihat R-nya, nilai R-nya. Atau disebut dengan koefisien determinasinya ya. Nah, lihat itunya. Kebanyakan dalam bahasa Inggris mungkin ya. Tidak apa-apa, jadi dalam bahasa Inggris koefisien determinasinya. Nah, kalau masih belum cukup 100%, berarti kita bisa menciplak judulnya. Nah, kita tambah judul lain. Yang tidak boleh diciplak itu adalah datanya sama, waktunya sama, alatnya sama gitu ya. Kuesionernya sama seperti itu. Itu yang disebut dengan menciplak. Bahasanya sama ya. Tapi kalau kita bedakan tambah variabelnya gitu ya, waktunya kita bedakan. Nah, kita tidak disebut dengan menciplak seperti itu. Itu salah satu cara untuk membuat skripsi gitu ya. Oke, selanjut. Mungkin sekarang belum terbayang masalah. Nah, kemudian menentukan T hitung tadi sudah ada ya. A sudah saya ajar, sudah dibantu. B sudah ini, R-nya sudah dikasih tahu. Ini kalau manual ya, tujuan manual, semangat. Nah, kemudian mencari T hitung ya. T hitung adalah B. Kalau B sudah dapat nilainya ya, kita kan diminta tadi cari A, cari B gitu ya. Nah, B kurang E. B bagi E, dapatlah T hitung. Misalnya B-nya 5, T hitung E-nya 0,1 gitu ya. Nah, itulah T hitung kita. Kita bandingkan dengan T tabel. Seperti itu ya.
Nah, mencari E seperti ini, ya. Tapi kita tidak perlu mencari ini, kita tetapkan saja ya. Ini kalau E-nya adalah standar error ya. Ini kalau standar errornya belum kita tentukan di awal, gitu ya. Dari data yang kita buat, kita bisa mencari standar error. Tapi kita fokus kepada 0,05 ya. Saya bilang kemarin kita di bagian sosial, bagian ekonomi, bagian akuntansi, fokus kita adalah 0,05 ini aja, 0,01. Seperti itu. Nah, limit of prediction. Nah, ini adalah tingkat kepercayaan kita ya. Yang jelas kalau 0,05 berarti kepercayaan kita adalah berapa? Kurang 100. Berarti adalah 100 kurang 0,5 berapa? 95 ya. 95,5%. Betul ya? Kita percaya data kita itu adalah 95,5%. Ya. Oke, seperti itu. Ini kalau dirumuskan seperti ini, tapi fokus saja ke sini dulu. Fokus ke sini, tingkat kepercayaan kita adalah 95%. Nah, uji hipotesis. Ya. Uji hipotesis seperti apa? Nah, seperti biasa, hal yang kita lihat adalah T hitungnya dulu. Uji T dulu. Ya. Nah, ini uji T tadi. Harus lulus. Nah, uji F lagi ya. Uji F, kalau menggunakan SPSS, akan keluar langsung. Tapi kalau menggunakan manual, cukup menggunakan uji T saja. Ya. Nah, signifikan, kalau menggunakan SPSS akan keluar. Nah, nanti lihat kolom standarized coefficient beta, hasilnya positif atau negatif. Ya. Kalau nilainya adalah min 5 katanya, berarti arahnya negatif. X1 KY hasilnya negatif. Negatif itu maksudnya apa? Itu ketika X1 naik, maka Y-nya turun. Kalau positif gimana? Jika X1 naik, maka Y-nya juga naik. Itu positif. Kalau hasilnya 6 katanya, berarti hasilnya adalah positif. Jika dia min 5 katanya, maka hasilnya disebut negatif atau berlawanan arah. Oke, lanjut. Siapa yang sudah mengerjakan ini? Ada yang dapat angkanya seperti ini? Silakan. Yang Yola, silakan dibuat, tapi nggak di rumah. Di rumah Yola gimana? Udah digunakan? Dikerjakan? Atau belum? Kalau belum dikerjakan ya, isi. X kuadrat berapa? 39 pangkat 2 berapa gitu ya. X2 pangkat 2 berapa. Kemudian, oh ini salah nih. Ini nggak perlu, karena ini sama nih. X2 ini maksudnya adalah X pangkat 2. Ini nggak usah, berarti tinggal ini. X2 pangkat 2, X-nya di pangkat 2, 2 ya. Y-nya pangkat 2 dan X, Y berapa? Seperti itu. Nah, udah ada yang buka Excel-nya? Halo? Sudah, Pak. Oke, yang pakai Excel, pakai SPSS sudah? Sudah. Oke, pindahkan angka-angkanya dulu ke SPSS dan Excel. Yang lain juga, pindahkan, silahkan. Oh, karena. Oh, kenapa goreng doh?
lanjut dulu ya. Saya live room dulu. Ada yang saya perbaiki teknisnya. Silakan dikerjakan dulu ya. Nanti akan saya bahas bagaimana SPSS-nya. Oke, Baik, Pak. kita tunggu sebentar. Nanti saya masuk lagi roomnya.
hasilnya. Nah, R square-nya sama ya, 4,55. Nah, F hitungnya ini. F hitungnya 15,013. Kalau kita menggunakan SPSS, berarti kita telah mengetahui F hitungnya. T hitungnya berapa tadi? 3,875. Kita coba cek lagi. Kalau menggunakan manual, cancel. Nah, ini ya, 3875 atau seperti ini. 3875. Sama ya. Oke. Jadi tidak masalah menggunakan Excel, menggunakan manual, sama saja hasilnya. Yang membuat perbedaan adalah lama pengerjaan. Tidak apa-apa, semuanya dinilai. Apapun hasilnya waktu ujian nanti dinilai. Yang saya nilai adalah usahanya, bukan hasil akhirnya. Nah, hitung. Nah, ini dia A-nya 21540 sama B-nya 541 ya, sama seperti itu. Halo? Tidak ter-share tadi? Ada share kan? Sekarang tidak, Pak. Tadi SPSS share ya? Ada, Pak. Oke. Yang sampai di sini tadi ter-share ya? Tertekan. Bu Sari, sampai sini ter-share tadi ya? Ada, Pak. Oke, berarti. Oke, yang penting caranya sama dengan yang sebelumnya. Ini adalah regression saja. Oke, saya lanjut. Materi kita yang lain. Nah, ini sudah bisa tadi. Nah, ini hasilnya seperti saya bilang tadi 0,454 215,046 ya. Jadi tinggal pilih saja inginnya menggunakan apapun. Tools boleh karena kita merdeka belajar semuanya boleh menggunakan alat apapun. Yang penting paham dulu seberapa eh, pintar kita menggunakan aplikasinya ya SPSS ini. Tapi kalau tidak tahu cara teorinya, makanya saya terus mengingatkan, pahami dulu teorinya, pahami dulu konsep dasarnya, silakan baca, silakan mengerjakan tugas. Nah, di situ akan mempermudah pemahaman teorinya. Oke. Nah, ini bisa digunakan di rumah, dipraktekkan ya. Boleh menggunakan Excel. Terus saya buktikan sekali lagi. Nah, hasilnya kan seperti ini ya. Bisa kita rekan-rekan lihat semuanya. Oke ya. Nah, caranya adalah kita kopikan yang ini. 120. Ini telah saya buat ya. 120 datanya mana ini? Nah, ini hasilnya adalah minus. Berarti arahnya minus, arahnya negatif ya. Di sini B-nya 0,9, 0,93. T hitungnya 7,22 ya. Silakan Yela untuk menggunakan apanya? Rumusnya nanti hasilnya harus seperti ini ya. Kalau masih salah ulang lagi. Berarti ada salah di sini penjumlahan atau salah perkalian atau menggunakan salah sebagainya. Dilihat ini bisa dilihat nanti dalam video yang saya sebar, saya share. Nah, ini kalau menggunakan cara rumus. Nah, mari kita buktikan dengan menggunakan regression. Oke, saya hapus. Saya hapus lagi. Y-nya adalah ini ya, coba lihat. Oh iya, masih angka yang sama tadi ya. Oke, angka yang sama. Tapi ini ditanya kepada 10 orang. Lihat Y-nya seperti ini, 10 orang. Kemudian X-nya seperti ini. Nah,
Outputnya saya hilangkan dulu agar tidak jauh. Jadi sampai sini. Oke. Sini kita besarkan. Nah, tekan OK. Hasilnya adalah kita lihat. Nah, betul ya. Minus 12,7681 minus 12,7681 B-nya 0,93. Nah, betul 0,93. Harum terlempar. Harum udah Bisa masuk? masuk. Oh, udah masuk lagi. Maaf tadi tidak terbaca. 1, 2, 3, 4. Si apa nggak masuk ini? Yola. Oke, Yola. Itu caranya kalau menggunakan data analis. Nah, bagaimana kalau menggunakan SPSS? Kita kopikan dulu, jangan lupa kopikan satu-satu. Nah, karena datanya sudah ada, taruh aja di sebelahnya, ingat-ingat aja dulu, var 044, kemudian Y-nya, konsumsi, var 005. Oke, analis, karena datanya sudah masuk, biar tidak ragu ya. Berarti pendapatan satu aja. Dua lah. Dua, konsumsi dua. Jadi kita mudah memasukkan angkanya. Analis, regression, linear. Kita balikkan ini lagi ya. Balikkan lagi ke tempatnya atau tadi seperti ini kan. Cukup kita tekan reset. Nah, kembali dia. Nah, pendapatan adalah X. X seperti independen. Konsumen dua adalah dependen. Tekan OK. Maka angkanya, nah sama ya. Min 12,768. T-nya minus 942. Kita cek minus 942. Nah, betul. Minus 942. Minus 12,781. B-nya 93075. 93075. Nah, 931. Dibulatkan 3 angka. Oke, itu saja. Seharusnya kita kalau sudah pakai SPSS atau menggunakan manual semuanya mengerjakan ini ya. Tapi nggak apa-apa. Nanti akan saya berikan Excel-nya. Silakan kerjakan tugas. Excel-nya akan saya hati-hati lagi memberikannya. Tidak ada jawaban. Karena di sini sudah ada jawaban. Nanti akan saya jawaban tugas ya. Jadi silahkan kerjakan tugas 9. Ada pertanyaan, Ibu semuanya? Pas, Pak. Oke, tugas 9 ya. Sini setelah saya upload pertanyaannya, tugas 9. Kerjakan semampunya. Boleh boleh menggunakan apapun, manual boleh ya. Manual boleh, silakan menggunakan SPSS. Oke, gimana? Tidak ada pertanyaan? Karena pas? Minta video yang tadi diupload ya, Pak. Ya, oke. Oke, jika bermanfaat, semoga saja bermanfaat ya. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih telah datang di pertemuan ini, 3 pertemuan lagi ya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.